Tidur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Setelah beraktivitas seharian, tidur di malam hari bisa membantu mengembalikan energi untuk kembali beraktivitas keesokan harinya. Hal ini juga merupakan sunnatullah. Allah yang telah menjadikan siang hari untuk beraktivitas dan malam hari untuk tidur beristirahat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya dan menjadikan siang terang benderang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau mendengar. Al-Quran Surah Yunus ayat 67. Secara kesehatan, normalnya manusia dewasa membutuhkan minimal 4-8 jam untuk tidur, sementara anak-anak dan remaja membutuhkan durasi yang lebih lama lagi. Namun tidur yang baik sebenarnya bukan hanya bergantung pada jumlah jam tidur yang dihabiskan, tetapi lebih kepada kualitasnya. Walaupun tidurnya hanya 4 jam, tapi berkualitas, maka sudah bisa dikatakan cukup. Jika kita membaca biografi para ulama, kita dapati mereka hanya menghabiskan beberapa jam saja untuk tidur. Selebihnya dihabiskan untuk menghidupkan malam dengan sholat, membaca buku, mentelaah masalah agama, dan sebagainya. Esok harinya mereka akan beraktivitas lagi seperti biasa, mengajar, bekerja, seakan-akan mereka seperti orang yang kelebihan tidur. Bahkan para mujahidin, malamnya dihidupkan dengan sholat dan siangnya untuk digunakan berperang. Salah satu ulama kontemporer Syekh Abdul Aziz bin Baz, rahimahullah, berdasarkan penuturan murid-muridnya, dalam sehari beliau hanya tidur 4 jam. Di malam hari tidur pukul 12, lalu bangun pukul 3 dini hari untuk sholat di sepertiga malam akhir. 1 jamnya lagi tidur setelah sholat asar. Keterangan-keterangan tersebut semakin menekankan bahwa yang utama pada tidur adalah kualitasnya. Lantas mengapa tidur mereka bisa berkualitas dengan baik? Jawabannya, karena tidur dipengaruhi oleh kondisi kejiwaan dan kesehatan mental seseorang. Para ulama adalah orang-orang yang kondisi kejiwaannya baik. Mereka tidak dibuat cemas dengan masalah dunia. Musibah dan rasa sakit yang menghampiri bisa disikapi dengan baik tanpa stres karena keimanan mereka yang kuat terhadap takdir Allah. Sehingga hatinya lebih lapang dan nyaman. Berbeda dengan kita. Kemampuan kita menghadapi cobaan dunia tidak sebaik para ulama sehingga seringkali dihantui oleh masalah. Cemas dengan cicilan yang menumpuk, hutang yang tak kunjung lunas, kerja yang banyak sehingga 4 jam sangat jauh dari kata cukup. Bahkan sebagian orang 10 jam pun tak cukup. Oleh karena itu, salah satu diagnosis awal untuk orang yang mengalami gangguan kesehatan mental adalah pada tidurnya. Gangguan tidur seperti insomnia disinyalir cukup berkontribusi untuk meningkatkan risiko terjadinya masalah kesehatan mental. Sebaliknya, tidur cukup dan berkualitas disebut bisa menumbuhkan ketahanan mental dan emosional seseorang. Demikianlah yang ada pada para ulama. Tidur sedikit tapi berkualitas sehingga kesehariannya cukup produktif. Wallahu ta'ala a'lam.